Inilah yang mensupport hak-hak keuangan pimpinan dan anggota DPRD. Jadi di situ ada gaji, di situ ada medical check up dan lain-lain. Kemudian bagian legislasi dan persidangan, bagian ini memang support ya, tugas dan fungsi DPRD di bidang pembentukan peraturan daerah. Ya. Kepala bagiannya adalah Pak Bayu Utomo. Tadi kepala bagian umum adalah Pak Andi Gusti, dan bagian pengawasan dan penganggaran. Jadi inilah bagian yang mensupport, memfasilitasi fungsi-fungsi dewan pada pelaksanaan fungsi anggaran, termasuk tahapan-tahapan APBD, APBAS sampai kepada APBD. Aspirasi. Jadi dalam penerimaan aspirasi terkadang kami mengalami permasalahan karena terkadang aspirator merasa aspirasikan kalau dia datang secara langsung menyampaikan aspirasinya ke DPRD. Padahal sesungguhnya DPRD kadang kembali ke daerah pemilihan tentu ada penyerapan aspirasi ya, pada daerah pemilihan. Dan ini butuh respon cepat dan bagaimana tindak lanjutnya. Ini ada baru merasa menyampaikan aspirasinya ketika datang langsung ke gedung DPRD. Kemudian jumlah sumber daya manusia yang kompeten sangat terbatas. Ini sangat di bagian ya, tentu membutuhkan sumber daya yang relevan, yang kompeten di bidang. Di bidang legislasi kami ada kekosongan jabatan fungsional, yaitu perancang peraturan perundang-undangan yang ditinggalkan oleh Kabin Legislasi sebelumnya, yang sebelumnya Kasubag untuk Pak Bayu. Kemudian perisalah legislatif. Jadi saya mohon mungkin kepala Badan Kepegawaian ya untuk bagaimana ini supaya dalam pengadaan CPNS atau PPD data dengan bukti. Tadi saya sebenarnya mungkin besok bisa kita sarankan bagi OPD yang menyampaikan renjanya, tolong sampaikan kepada kami data-datanya, buktinya. Ini kenapa kita lakukan ini? Saya tadi cuma mengamati dan mencatat. Dan apa yang teman-teman sampaikan, saya masih menganggap bahwa masih ada yang tidak selaras dengan visi misi Pak Bupati. Satu. Yang kedua, tidak selaras dengan kondisi dan realitas kejadian di daerah. Saya menyampaikan seperti itu karena saya menginginkan bahwa di kemudian hari perencanaan pembangunan itu harus jelas arahnya, outcome-nya. Itu yang perlu saya sampaikan pertama. Yang kemudian selanjutnya bahwa kami mengharapkan ada orientasi outcome yang jelas terhadap apa yang kita laksanakan, yang ingin kita kerjakan nanti ke depannya. Jadi dimulai dari data masalah, bukan cuma secara umum saja, seperti di datanya, presentasi dan sebagainya. Kita outcome-nya apa yang kita selesaikan. Nanti kita akan melihat menyesuaikan dengan rencana-rencana kerja yang kita agendakan. Kalau saya ingin uraikan, ada beberapa hal yang saya catat yang tidak tercover atau tidak terdefinisikan dengan jelas dari apa yang teman-teman sampaikan. Saya mulai dari sekretariat daerah. Sekretariat daerah ini kalau idealnya, kalau menurut saya secara pribadi, harusnya kan menjadi penunjang urusan pemerintahan, di mana membantu urusan-urusan pemerintahan yang ada di Kabupaten Wajo supaya bisa berjalan efisien dan efektif. Lalu apa yang kemudian menjadi masalah? Ini contoh kecilnya, koordinasi ke OPD. Koordinasi ke OPD kami menganggap masih sangat rendah karena masih adanya keluhan OPD bahwa kenapa seperti ini pengaturannya, kenapa kita dicekoki dengan hal seperti ini utamanya dalam anggaran dan kebijakan lainnya. Jadi kan semua OPD ini merasa bahwa mereka ini sudah diberikan porsi masing-masing, kok ini mau. Jadi tidak ada hal-hal yang berorientasi pada dasar yang menjadi pelaksanaan nanti dalam rencana-rencana kita. Ya. Kemudian implementasi sistem pemerintah berbasis elektronik kami anggap juga masih rendah. Harusnya kami tadi dipresentasikan seperti ini pelaksanaannya, dan kami harapkan seperti nanti sinkronkan ke Kominfo. Kemudian selanjutnya yang kedua yang kami rasa ini masukan boleh dicatat, optimasi kinerja instansi pemerintahan, utamanya penyederhanaan prosedur birokrasi. Harusnya kan ini sudah menjadi resolusi sejak lama. Bagaimana penyederhanaan? Kemudian pelaksanaan
peraturan Menteri reformasi birokrasi nomor 3 tahun 2024 tentang reformasi birokrasi. Harusnya juga ini kita lebih perjelas lagi, pertegas lagi 8 area supaya ini yang kita kawal program-program seperti ini. Karena kan visi-misi Pak Bupati itu bagaimana mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik salah satunya, sehingga amanah dalam Menpan RB itu harus kita cerminkan di program kita dan rencana kita apa langkah konkret akan kita lakukan supaya nanti kita bisa cek ini programnya benar nggak, sesuai tidak, supaya nanti kalau kita ketemu di pembahasan anggaran kita bisa fair bahwa oh iya tahu wajar jadi anggaran segitu, targetnya seperti ini, supaya tidak lagi kita saling tuduh-menuduh bahwa apa yang diganti sama saya tahun lalu, kami tidak jelas. Nah, itu yang menjadi catatan juga. Kemudian yang ketiga, untuk sekretariat daerah, pengelolaan keuangan daerah yang efektif dan akuntabel. Kami berharap ini bisa diwujudkan. Lalu kemudian bagaimana langkah konkretnya, ya seperti peningkatan efisiensi dalam belanja daerah, penyusunan anggaran berbasis kinerja, penguatan sistem pengawasan keuangan. Ini kan harus terus, jangan sampai ada asumsi yang bermunculan bahwa dalam pengelolaan anggaran ini, khususnya di sekretariat daerah sebagai koordinator TAPD, orang seperti bagi-bagi kue saja. Kalau sekian membelanjakan, kita harus fair. Bagaimana melihat kebutuhan dan rencana kerja masing-masing OPD supaya ke depannya kita bisa saling menagih. Mana kemarin kami sudah sediakan, mana hasilnya. Ini kan yang kami harapkan juga di teman-teman sekretariat daerah agar mampu meningkatkan hal ini. Kemudian peningkatan kapasitas ASN. Mungkin ini secara umum. Kalau di sekretariat dewan Pak Sekwan, kami juga menyampaikan bahwa dalam Renja kami mengharapkan juga adanya peningkatan kualitas dukungan administrasi dan keterkaitan yang lebih di dewan itu, utamanya optimasi sistem tata kelola administrasi persidangan dan legislasi, penguatan koordinasi dengan OPD, ini terutama. Jadi kami merasa di dewan itu kalau bukan kami yang kejar OPD-nya karena permasalahan yang ada, tidak ada kita komunikasi koordinasi. Salah satu contohnya masalah Perda saja, ada OPD yang sudah menghabiskan 2 tahun antara penyusunan peraturan daerah sampai hari ini tidak selesai. Outcome-nya pun tidak jelas. Dia nanti menjadikan apa di Perda? Jadi kebijakan publik yang saya pegang ada puluhan kebijakan publik yang sudah dilahirkan, tidak ada petunjuk teknis pelaksanaannya, Pergubnya. Jadi kemana itu negara yang harus kalau di total itu miliaran. Jadi kami harapkan hal-hal seperti ini bisa difasilitasi teman-teman dewan, karena teman-teman dewan dengan berbagai latar belakang belum tentu bisa menganalisis sedalam itu. Jadi ini juga kami mohon agar ini menjadi rencana-rencana yang prioritas. Kemudian peningkatan fasilitas dan fungsi legislasi anggaran dan pengawasan DPRD. Fungsi legislasi, fungsi anggaran, fungsi pengawasan harus diperkuat. Jangan DPRD malah diperlemah. Dibuat lemah masalah anggaran, kalau tidak disetujui perkara, anggota DPR tidak menerima hak keuangan selama 6 bulan, diancam anggota DPR ketika mengkulik. Ini kan mohon dibantu DPRD agar bisa difasilitasi, ini bisa berjalan. Caranya bagaimana, konkretnya bagaimana, koordinasinya ke OPD, segala dokumen yang dibutuhkan untuk proses pembahasan anggaran cepat masuk, jangan diinjurikan, jadi fasilitasi. Jadi jangan seperti kita ditodong, setuju kalau tidak setuju ya sudah berkata, tidak terima kasih. Jadi mohon ini juga diperkuat di teman-teman sekretariat dewan. Kemudian peningkatan transparansi dan partisipasi publik dalam kebijakan daerah. Nah, ini juga kami harapkan, saya juga sering koordinasi dengan Kabal Legislasi. Kalau ini insya Allah semoga kita bisa kawal. Untuk Bapak di Banda, tadi saya juga catat-catat. Jadi kami harapannya karena saya ada sedikit pengetahuan terhadap visi misi Pak Bupati. Jadi saya berharap apa yang ada di visi misi Pak Bupati itu tercerminkan dari Renja Bapak Ibu sekalian, supaya kita tidak lagi saling tuduh-menuduh besok-besok bahwa wah tidak diakomodir, tidak difasilitasi karena mungkin apa dan sebagainya faktor lain. Mending dari awal kita kawal. Untuk teman-teman dari Bali Banda, kami berharap bahwa program seperti peningkatan kualitas perencanaan pembangunan itu bisa dimaksimalkan, seperti penguatan perencanaan berbasis data yang tadi saya bilang evidence based policy, kebijakan berbasis fakta. Kemarin ada Pak Acak di Bappeperda, ya katanya masih ada data belum rilis dan lain sebagainya, sehingga menghambat. Kalau bisa bagaimana koordinasinya kita kejar, harus lewat mana kita kumpulkan data itu. Jangan seperti tahun-tahun sebelumnya, bahkan jadi teman di Inspektorat Provinsi 86 jenis data tidak ada, tidak tersedia di Kabupaten Wajo. Jadi bagaimana selama ini perencanaan pembangunan jika data itu tidak ada. Jadi kami harapkan itu bisa dioptimasi. Kemudian yang kedua, optimasi pengelolaan dan evaluasi pembangunan, seperti penguatan sistem monitoring dan evaluasi pembangunan daerah. Ini kami harapkan diperkuat juga di Bali Banda. Monitoring itu perencanaan dan bagaimana progresnya,
terhadap kegiatan-kegiatan sudah kita rencanakan. Kemudian penyusunan rekomendasi berbasis evaluasi. Jadi apa yang menjadi evaluasi seperti contoh evaluasi LPDMD kita tahun kemarin, ditindaklanjuti apa program yang bisa kita lakukan supaya bisa menjawab kekurangan di LPDMD kita tahun 2019-2024. Kemudian yang ketiga, pengembangan inovasi dan penelitian daerah. Ini yang paling penting kami harapkan, di mana khususnya di teman-teman Balitbanda, analisis kebijakan publik itu sudah harus tersedia. Kita tidak lagi kelimput bahwa ini ada masalah seperti ini, betul tidak di situ. Nah, kalau perlu programnya, jika teman-teman dari Litbang terbatas dengan hal demikian, alihkan sinkronisasikan dengan program dinas pendidikan, kasih beasiswa penyelesaian studi dengan ketentuan dia harus teliti apa, supaya penelitian berguna buat daerah. Buat daerah juga kasih mereka beasiswa melalui dinas pendidikan, tidak sia-sia. Inilah menjadi database Litbang. Jadi kami berharapkan program-program seperti ini bisa mendukung data informasi yang kita gunakan dalam rencana pembangunan. Mohon ini teman-teman dari Balitbanda menjadi perhatian, data-data informasi terkait permasalahan-permasalahan yang ada di daerah, khususnya untuk dalam rumusan analisis kebijakan publik nantinya. Kemudian selanjutnya kita juga merekomendasikan bahwa perlu adanya penguatan sistem informasi perencanaan dan penganggaran berbasis digitalisasi. Jadi selain SIPD, ya mungkin dalam bentuk monitoring dan evaluasi digitalisasi juga dalam hal yang internal kita. Kemudian selanjutnya saya juga catat tadi dari teman-teman BPKPD. Yang pertama, optimasi PAD. Nah, ini yang sebetulnya yang kadang kita mispersepsi. Ada beberapa belanja yang sedang kita anggap kurangi. Kenapa tidak kita berpikir mendorong peningkatan PAD? Kalau di piutang kita di LHP BPK tahun 2023, di situ ada 55 miliar piutang yang harus ditagih. Nah, lalu sekarang bagaimana penyelesaian hal tersebut? Jadi kan harus ada optimasi penerimaan. Ini baru yang jelas. Ini kan adalah bentuk daripada intensifikasi. Bagaimana yang ada ini kita puput dengan maksimal, dan yang belum kita perluas bagaimana jangkauannya. Jadi juga mohon perhatian dari teman-teman BPKPD. Jangan kita cuma mengatakan harus bertambah PAD tapi tidak ada langkah konkret untuk mewujudkan hal tersebut. Jangankan ini, saya contoh lain menyangkut PI. PI ini kan sudah lama untuk bisa menambah kapasitas fiskal. Sampai hari ini apa langkah konkret kita? Litbang pernah tidak melakukan kajian kelayakan investasi untuk kota Batu sudah baru yang siap di PI. Jangan sampai teman-teman mau menggunakan wajah identikanya pakai di PI. Saya tidak mau bersoal di belakang kalau itu. Nah, kalau itu mau dilaksanakan, coba bayangkan Pak, kalau nanti disepakati PI sekian berapa dan kita tidak siap. Nah, kalau kita melaksanakan itu 2 bulan minimal kajian kelayakan investasinya, baru disusun pengajuan untuk pembentukan perdanya, baru dibentuk perdanya, nanti mau dibahas anggaran penyertaan modalnya. Kalau pokok sudah lewat, bagaimana kita penyertaan modal? Kalau PI sudah datang, provinsi sudah melaksanakan, kita tidak ada Perusda, lalu bagaimana PAD-nya kita tarik dari mana? Jadi saya anggap bahwa ini tidak serius mau tambah PAD. Banyak orang kita bisa tambah PAD, tidak serius. Jadi mohon bahwa optimasi penerimaan itu menjadi perhatian khusus dari teman-teman BPKPD, supaya tidak lagi kita pusing mengurangi TPP supaya mencapai 30% itu naik kapasitas fiskal. Kita target kalau perlu 1,8T tahun berikutnya APBD kita, naik lagi 2T, naik dan seterusnya, supaya itu berdampak ke kita semua. Jadi ini kami harapkan, jadi perbanyak cari duit tak, jangan perbanyak uang tak, dan tidak jelas outcome-nya. Nah, kemudian selanjutnya penguatan sistem pengalokasian aset. Ini juga sementara sudah kami rekomendasikan dan komunikasi dengan Komisi 2 sudah sementara akan diinisiasi lagi perubahan untuk perda pengelolaan aset. Ya, selanjutnya saya lanjut saja ke teman-teman BKPSDM. Ini saran saja supaya kita bisa mendapatkan rekomendasi dari kegiatan kita pada hari ini. Teman-teman dari BKPSDM kami merekomendasikan bahwa perlu adanya peningkatan tata kelola manajemen kepegawaian, termasuk dalam transparansi dalam rekrutmen, mutasi dan promosi ASN. Karena ada ASN yang memutasi orang sudah sendiri di situ, tidak pernah dipromosi dan tidak pernah dimutasi. Jadi ini perlu ada transparansi. Ini mungkin sering kami sampaikan, tapi nanti kita lanjutkan di ruang mitra komisar dari BKPSDM. Selanjutnya penguatan kompetensi dan profesionalisme ASN. Ini juga penting, mohon menjadi perhatian. Tapi nanti akan bisa konek dengan programnya Diskominfotik. Kalau Diskominfotik kami sangat merekomendasikan pengembangan literasi digital berbasis bagi masyarakat ASN. Nanti kan koneknya di sini, tidak perlu lagi di Makassar. Jadi kan sinkronisasi ini yang kita harapkan hari ini. Apa yang kita harapkan yang ada di BKPSDM harusnya Diskominfo bisa memberikan solusi juga nanti di programnya. Termasuk optimasi layanan kepegawaian dan kesejahteraan ASN, terutama ini.
ASN pergi ngopi, ASN pergi tempat lain karena menganggap bahwa ngapain juga di situ, ada juga orang yang keluar dapat juga honor yang sama, TPP yang sama. Mending kita pergi sekalian berjamaah. Nah, jadi mohon ini lebih dipertegas lagi bagaimana mekanismenya. Makanya kemarin kami merekomendasikan termasuk di pembayaran TPP kasih tenggang waktu yang jelas, tanggal 7 dibayar misalnya. Tidak laporan kita dia sudah tahun bulan depan Anda dibayar. Kalau Anda malas-malas. Dan kami menginginkan bahwa ada program khusus yang mengawasi hal tersebut tentang kinerja itu. Karena kan ada juga kan pegawai yang dibuat yang dikerjakan sama honorer. Coba kalau kita, langsung sudah bilang dia. Jadi kan kita ini harus fair dalam proses kerja ini Pak. Jangan kita manggil hanya orang. Belum saya selesai sudah diiakan di belakang. Jadi kritikan dari saudara Amran itu sebenarnya satu di muaranya. Silakan dicatat. Periksa ke ASN tak semua, ke diri tak semua. Apakah kita cinta dengan lanjut? Kalau orang tidak cinta, pekerjaannya pasti asal-asalan. Muaranya di situ. Kemarin dan tadi pagi saya ke beberapa lokasi, hancur pekerjaan di APBD 2023 kemarin. Hancur Pak. 2024 ya. 2023 hancur betul. Hancur betul. Jadi salah satunya bentengnya ini, satu mana benteng tadi adanya di inspektorat. Kalau itu sudah jauh selesai semua lagi. Hancur betul. Saya tidak perlu mengunjungi ke desa-desa, tapi yang proyek-proyek APBD itu hancur betul Pak. Hancur betul. Jadi sampaikan ke Pak Amran, Pak Bupati bahwa kasih kami itu kepala dinasnya. Kalau tidak sesuai dengan apa yang disampaikan tadi, tujuan, misi apa segala di situ, apa yang akan ditargetkan, ya. Oh, berarti